Jangan lupa protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, mengurangi mobilitas atau bepergian. Semangat Ramadan, TVRI, media pemersatu bangsa. Kalau karena hajat itu tidak batal iktikafnya. Jadi itu masih dihitung bagian dari iktikaf karena ke hajat. Tapi kalau pula balik ke rumah bikin teh, balik ke rumah bikin kopi. Dulu istirahat itu dulu, ya, ketika keluar ya keluar apa batal itu iktikafnya gitu. Insya Allah luar biasa Kiai. Ini kalau baca ini harus serius Kiai. Oh. Saya itu pengen saat itikaf itu baca buku Kiai. Nah, kan inspirasinya bisa masuk nih. Nah, sebenarnya kalau kita bicara itikaf nih Kiai, ya, yang pertama ya di samping apa yang harus dilakukan, apakah bisa juga dengan membaca-baca buku seperti ini, ya. Yang kedua, milih masjid itu di mana sih yang baik Kiai? Ya, yang jelas kan itikaf itu al-muqsu fil masjid taqarruban ilallah. Jadi diem di masjid karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena masjid itu baitullah, masjid itu rumah Allah. Jadi kita datang ke rumah Allah bertamu kepada Allah. Nggak boleh itikaf di rumah, itu nggak boleh. Jadi memang harus di masjid. Kemudian masjid mana? Masjid mana saja. Yang penting di situ masjid dipakai memang untuk masjid, lalu kita beriktikaf tinggal di situ. Soal bacanya baca apa saja terserah. Nah kalau mohon maaf Kiai, saya potong. Kalau orang kan suka di rumah pekarangannya ada musola atau masjid, yang kayak gitu tidak termasuk? Ya sebenarnya kita ini masjid yang paling afdal masjid jami'. Masjid yang memang dipakai Jumatan, sehingga kalau itikaf dari pagi pas Jumatan nggak usah cari-cari masjid lagi, udah Jumatan di situ itu lebih afdal. Tapi kalau jauh mungkin seperti halnya teman-teman di Eropa kan nggak ada masjid kan. Kalau di Indonesia gampang, sebelah rumah masjid, sana masjid. Tapi kalau di Eropa teman-teman kadang-kadang sulit. Apalagi daerah negara-negara yang mayoritas non-muslim ya. Kayak kita mau ke New Zealand, Australia itu nggak gampang masjid. Ya sudah, umpamanya di rumahnya dibikin musola, niat iktikaf di situ ya bisa. Tapi kalau ke Indonesia ya bisa kita di masjid lebih afdol. Bacanya ya baca istighfar, baca sholawat, juga baca Al-Quran. Ya mau baca buku-buku juga boleh, kan itu bagian dari mencari ilmu. Yang penting jangan baca sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah gitu kan ya. Seperti hanya mantra-mantra, nggak jelas maknanya apa, itu jangan. Jadi kita bacanya istighfar, baca yang taqarrub ilallah, baca apa saja silahkan. Mau baca buku, kadang-kadang kita kan ada waktunya baca Quran, pengen ada variasi dulu baca yang lain, ya silahkan. Tapi lebih baik, lebih banyak membaca Al-Quran, istighfar, tahmid, tasbih, ya, dan tahlil tentunya. Nah, terus kalau kita bicara itikaf ini kan berdiam diri tadi Kiai, itu bagusnya kapan Kiai? Ya paling baik memang di bulan Ramadan. Waktunya? Maksudnya selama Ramadan? Selama Ramadan, ya. Nabi Muhammad SAW itu ketika masuk bulan Ramadan itu menyingsingkan, misalnya bajunya, lalu istilahnya sarungnya untuk menunjukkan semangatnya dan izin sama istri-istrinya bahwa tidak sering di rumah tapi sudah lebih sering di masjid. Ya karena memang totalitas kita meninggalkan makanan, minuman dan hubungan dengan istri dan totalitas kepada Allah pada saat berpuasa, maka lebih nyaman ketika beriktikaf. Di samping ulama menyatakan sunnah muakkadah. Sunnah itu artinya dianjurkan. Kalau di yusabu ala fa'ilhi wala yu'aqabu ala tarki, dapat pahala pada saat dia mengerjakan, dan kalau meninggalkan tidak disiksa, tidak apa-apa. Tetapi muakkadah sangat dianjurkan. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi andaikan itu diwajibkan, dulu sampai dekat ke wajib kira-kira gitu. Dianjurkannya itu, cuman Allah tetap saja tahu kondisi hambanya, tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Maka hanya dianjurkan sangat. Kira-kira begitu. Nah biasa kalau kita lihat, saya melihat gitu Kiai ya, yang tahun sebelumnya itu biasanya itikaf itu ramainya itu dia adalah di 10 hari terakhir. Kemudian yang kedua di ganjil-ganjil itu kelihatan beda Kiai. Jadi kalau yang di hari ganjil yang 10 hari terakhir itu penuh, lebih penuh lah gitu ya. Begitu yang genapnya ya berkurang. Nah ini gimana Kiai? Apakah memang begitu seharusnya? Pilih-pilih atau seperti apa sih?
Ya sebenarnya kita itikaf memang di 10 terakhir bulan Ramadan lebih dianjurkan, lebih disunahkan. Itu memang karena ngikuti Rasulullah SAW dan afdolnya memang kita sudah masuk final. Jadi kalau 10 pertama itu adalah rahmah, kemudian di 10 yang kedua adalah maghfirah, pengampunan dari Allah, lalu yang terakhir itqum minan nas. Nah itu Rasulullah lebih sering bahkan lebih lama ya di masjid. Kalau nggak karena ada sesuatu yang sangat penting, Rasulullah ada di masjid. Wala tubashiruna wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, sampai nginep-nginep di masjid lah kira-kira begitu. Pagi, siang, malam gitu di masjid. Nah, Nabi Muhammad SAW melakukan hal itu di akhir Ramadan. Di samping di akhir Ramadan itu ada harapan, apa harapannya? Dapat Lailatul Qadar itu. Jadi mau lebih baik lagi, dia udah nggak ngitung-ngitungan waktu. Masya Allah. Jadi bukan karena pamrih dapat sesuatu, ya sama lah dengan cinta kita. Kalau masih muda-muda itu kan cinta pada pasangan kita. Ini kalau hidup bercinta, karena memang beragama itu cinta. Ketika cinta masih muda-muda kan nanya, wah ini kaya, wah ini cantik, wah ini ada pamrih cintanya. Tapi kalau sudah nenek kakek itu kan nggak ada pamrih cintanya. Udah keriput, mungkin dengan kekurangan malah tambah cinta, karena berpenyakitan tambah sayang. Jadi begitu juga iman kita. Kalau iman itu sudah totalitas, udah gak berharap karena saya mendapatkan sorga, karena saya dapat Lailatul Qadar, enggak. Pokoknya saya mendapat cinta Allah. Makanya ketika beribadah kapanpun mampu ya karena dia sayang. Ya kayak orang tua kepada anak, nggak nunggu lebaran ya. Nggak nunggu karena banyak hari-hari besar, kalau mau ngasih aja. Semua kesibukan duniawi, melepaskan dari semua hal-hal yang mengganggu kita kepada Allah, kita lepaskan semuanya, i'tikaf. Jadi kita menahan diri dari yang lain semata-mata karena Allah. Itulah i'tikaf. Iya, nah nanti kita akan lanjutin lagi Kiai. Kita ingin menyapa dulu pemirsa TVRI yang berada di rumah dan di mana saja. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi sama Kiai. Kalau Anda gimana sih kebiasaannya? Apa alasannya memilih masjid itu, pengennya yang seperti apa? Nah, nanti akan Kiai jelaskan. Biasa pengen ada AC-nya, WC, kamar mandinya bagus, gede, strategis. Nanti akan ada jawabannya setelah yang satu. Datang bersama kami di Trenku, Pesantren Kuliner. Semangat Ramadan, TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Nah Kiai, itu kalau iktikaf itu mulainya dari jam berapa sebenarnya Kiai? Iktikaf itu sepanjang masa. Jamnya kalau datang ke masjidnya? Jam berapapun bisa. Jadi iktikaf itu sepanjang masa, kapanpun, yang penting di masjid. Mau jam 7 pagi, jam 5 sore, jam 3 malam. Mas Agus jalan nih, wah namanya ketika mau pulang kampung. Lalu mampir di rest area ada masjidnya. Oh mau sholat duhur dulu, sambil ngadem, sambil nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Itu bisa disebut dengan i'tikaf. Jadi kita ngambil yang mudah, ada yang menyebut minimal 1 jam, minimal sehari, minimal semalam. Ada begitu ulama. Tetapi jumhurul ulama menyebutkan, mayoritas ulama, yang penting diam di masjid, niat i'tikaf, di situ dapat pahalanya i'tikaf. Niatnya doang gak disebutkan niat i'tikaf selama 1 jam kayak gitu ya? Enggak, pokoknya i'tikaf berapapun boleh kan gitu. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, tadi muter-muter Pak Kiai, maaf jadi terlambat nih. Nggak apa-apa kok, kita ini tidak ada sesuatu yang terlambat dan momennya sangat pas. Kan Mbak, dia kan biasa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oh gitu Kiai ya, Masya Allah. Kan gitu Mbak Dia ya. Iya, kita ini lagi ngobrolin sama Kiai soal itikaf. Nah pengen tahu dong pengalamannya. Ya kan, itikaf, gimana? Aduh, aku memang alhamdulillah sih selama ini selalu menantikan itikaf untuk waktunya itikaf, karena di saat itikaf itu kita tuh merasakan, aku tuh sering yang aku cari tuh kadang-kadang kan suka ada ceramah di masjid, terus ada tadarus juga bareng-bareng.
Terus ada juga aku sering ajak anakku sih kalau itikaf. Di mana biasanya? Pilihan masjidnya pilihan kayak apa? Masjidnya, Ya. nah, aku biasanya pilihnya yang dekat rumah. Makanya aku nanya nih ke Pak Ustadz, enaknya, Pak Kiai, enaknya bagaimana nih? Yang kan ada yang bilang kalau makin jauh makin bagus. Kalau aku karena aku ibu-ibu ya malam-malam berangkat, jadi aku cari yang dekat rumah. Jadi kalau ada apa-apa pulang balik ke rumahnya lebih gampang. Itu lebih bagus, udah benar. Udah benar ya, jadi jangan terlalu jauh. Jadi masih terdekat saja. Oh gitu ya. Artinya cuman kalau masjid agak jauhan langkahnya lebih dihitungnya banyak kan. Tapi jangan muter-muter dari sini Depok nyari masjidnya di Senen kan gitu. Gara-gara biar pahalanya jalannya jauh. Iya. Jadi yang penting masjid malah yang lebih dekat malah bagus, apalagi nanti soal keamanan ya kan. Soal juga bagaimana kita juga bolak-baliknya ke rumah. Jadi tidak terganggu konsentrasi dari khusyuknya. Itu udah benar di masjid. Karena juga di masjid nanti ada pengajian kan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, majatama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu yatadarasunahu illa hafathumul malaika wa syahrur rahmah. Jadi kalau kita di masjid kumpul-kumpul sambil itikaf juga malah lalu baca Quran sambil belajar, ada penceramahnya, illa hafathumul malaika, malaikat turun. Jadi udah penuh itu dengan malaikat, sebenarnya kita nggak ngelihat. Wa syahrur rahmah, rahmah Allah menurunkan rahmatnya kepada kita dengan kita kumpul-kumpul di masjid. Tapi ya tetap nanti untuk perempuan itu ya laki-laki gitu udah bener anaknya diajarin ke masjid itikaf untuk apa? Biasa sibuk game, sibuk di rumah macam-macam, yuk tinggal dulu kesibukan ini apa? Allah manggil di masjid ya di rumahnya kan gitu kan, rumah Allah itu gitu loh. Tapi pakai aku sering lihat nih kalau pas lagi itikaf itu ada yang sekeluarga loh. Jadi pada saat sahur mereka kumpul bareng, sekeluarga sahur bareng, Masya Allah indah banget ya nikmatnya. Ya mungkin bagi orang yang kadang-kadang senang pengen kemah kan, pengen camping kan gitu. Ada juga saudara saya senangnya kemah di mana, bawa kemah tidur di alas, lebih baik di masjid. Ya kan itikaf di masjid, diajari dekat di masjid, baca Quran di masjid. Saya pikir itu lebih mendidik. Nah karena memang ya kita membangun peradaban, membangun kebaikan itu berangkat dari masjid. Maka ketika Isra Mi'raj itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi di masjid ke masjid baru Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Jadi kalau kita membangun peradaban ya dari masjid ke masjid. Tadi kan Mbak Dia bilang dekat rumah supaya gampang bolak-balik. Nah kalau bolak-balik itu dia itu. Ya kalau lagi atau seperti apa gitu? Ya kalau lagi itikaf terus keluar bukan karena hajat. Hajat itu apa? Ya batal wudu, buang air. Tapi hanya keperluan. Kalau karena hajat itu tidak batal itikafnya. Jadi itu masih dihitung bagian dari itikaf karena ke hajat. Tapi kalau pula balik ke rumah bikin teh, balik ke rumah bikin kopi. Tidur dulu istirahat. Itu ya, ketika keluar ya keluar apa batal itu itikafnya gitu. Tapi itu balik lagi ya niat lagi. Kalau nggak niat lagi berarti nggak itikaf, cuma apa duduk-duduk doang. Baik pemirsa TVRI, nah ini tadi obrolan kita, ilmunya sudah terserap. Ya biasanya kalau ngobrol ini kan habis itu perlu energi kita itu untuk nanti makan ya. Nah setelah ini Chef Angga ya akan sekali lagi masak nih. Apa masakannya? Nanti kita tunggu aja. Tetap di Trenku, Pesantren Kuliner. Semangat Ramadan, TVRI, media pemersatu bangsa. Halo pemirsa, saya lagi siapin menu untuk dibawa itikaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Aduh lagi Dea, masak. Halo pemirsa, ada Mbak Dea Mirella loh ini. Assalamualaikum. Luar biasa loh ini. Waalaikumsalam. Aduh seneng banget. Ini lagi masak apa, Chef? Ini aku lagi mau siapin untuk makanan santri untuk dibawa ke itikaf. Oh, buat bawa ke masjid buat itikaf. Iya. Aduh. Kayaknya enak nih ada Iya, di sini aku udah siapin kulit kebabnya. Oh, mau bikin kebab? Iya. Jadi yang simple-simple ya, jadi nggak terlalu banyak bawaan tapi mengenyangkan ya. Ini kulit kebab ini daging, iya sih, karena ini nutrisinya semua bagus ya. Iya. Chef. Di sini ada daging, ada tomat, sayur, ada bawang bombay, keju, selada, ada keju. Lengkap itu. Ya, pokoknya nutrisinya. Jadi kalau itikaf tuh kebutuhan nutrisinya sangat terpenuhi. Ini aku mau ini dulu ya, iris ini dulu ya. Oke, Masya Allah.
Ini bawang bombay dulu ya bahannya, ada bawang bombay. Nah, cukup aku pakai segini. Ini ada selada. Wah, seger. Sayurannya banyak kan? Betul, sayuran itu sangat penting apalagi kan kita begadang gitu kan, mau puasa besoknya juga kan. Iya. Ini dagingnya daging apa ya? Ini daging sapi. Daging sapi. Daging sapi yang digiling halus. Terus kita kasih bumbu. Oh, jadi diolah lagi daging sapinya ya? Kalau nggak mau repot juga di swalayan juga ada. Udah ada ya? Oke. Jadi bumbunya ini apa aja sih? Pada sayuran, bawang bombay. Bawang bombay. Terus? Tomat. Ini mayonnaise. Mayonnaise. Margarin. Ada saus, iya. Margarin. Ada saus. Saus sambal ya buat pedes. Iya, betul. Buat pedes. Sama keju ya. Simple ya, bahannya tuh gampang dicari semuanya, mudah dicari. Jadi kita siapin bahan-bahan ini dulu nih, pelengkapnya sayur-sayurnya. Potong tomat ya. Potong tomatnya juga tipis-tipis juga ya, Chef ya? Pang, ini mah bisa langsung dipraktekin. Kita panasin si si kulitnya, kita bolak-balik deh. Ini kulitnya juga gampang dicari di ini ya? Gampang cari di swalayan. Swalayan udah ada ya? Sudah berbentuk gini jualannya biasanya. Tunggu dia sedikit hitam gitu. Oh, nanti dia tunggu berwarna dulu gitu? Nanti dia agak ngembang sedikit. Ini bawang-bawangnya nggak ditumis-tumis, nggak dia tuh langsung dimasukin? langsung dimakan. Oh, ih udah wangi. Wangi ya. Wangi banget. Padahal baru kulitnya aja nih. Cepet masaknya ya. Cepet banget. Jadi buat santri juga ya sebanyak apapun tuh cepet. Sampai ada kayak bintik-bintik hitamnya iya. itu. Ini Kiai juga suka banget nih. Oh iya, Pak Kiai suka ya. Sekalian nih aku buat menu anak aku nih. Oh iya dong. Iya, ini gampang banget. Dan ini anakku suka banget loh kebab ini. Oh iya. Favoritnya dia. Favorit ya. Taruh. Disusun ya. Nah, setelah itu kita masukin bombay. Sesuai selera aja tuh ya. Iya. Aku jadi kangen nih lagu-lagunya Mbak Mirella. Oh gitu ya. Boleh dong sedikit aja. Ya nggak, pemirsa pasti mau denger ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari. Masya Allah, Mbak. Iya. Pokoknya ini mumpung bulan Ramadan, kita harus banyak-banyak beribadah. Iya, betul Mbak. Itu itikaf itu juga, aduh luar biasa. Oh udah mau jadi ya? Udah mau jadi Mbak, kita kasih saus sambal sedikit ya. Anak kan kadang nggak suka pedes tuh. Aku suka pedes. Suka pedes ya? Iya. Oke, berarti aku kasih banyak sambal. Wah. Baru digulung. Cara lipetnya Mbak. Oh gini, ini mesti tahu nih, penting nih biar nggak brojol. Oh dari bawahnya dulu, samping-samping. Biar nggak brojol. Oh oke, situ dulu ya. Nah ini lipat setengah dulu. Oh ternyata ada triknya juga untuk lipet itu. Biar cantik, ada merahnya. Masya Allah, oh cantik ini deh. bisa dibawa pulang Mbak ya, Asik, ada oleh-oleh dari Chef Angga. Terima kasih Chef Angga. Iya Mbak Mirella. Aduh, makasih banyak nih. Semuanya barokah puasa tahun ini Masya kan. Allah, sama-sama Chef. Semoga semua ibadah kita nih semuanya mendapat berkah. Iya, Terus amal ibadah kita juga diterima ya sama Allah. Dapat pahalanya juga berkali lipat. Amin. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kita di Trenku, Pesantren Kuliner, masakan keren jadi ngetren.
syarat masjid untuk itikaf. Yang pertama ber-AC. Yang kedua parkirannya luas. Yang ketiga toiletnya bagus. Yang keempat ada yang jual makanan di sekelilingnya. Ini mau ke hotel atau mau ke masjid? Loh, kan supaya nyaman, Gay. Oh. Bukan gitu, Gay? Ya boleh saja menjadi nyaman, tapi jangan sampai cari fasilitas duniawinya. Oh. Ini boleh yang nyaman sehingga kita lebih khusyuk ya. Tapi kalau minta yang ada jajannya lah, ada yang Iya, nanti kalau makan kalau susah gimana, Gay? ya kita bisa bawa dari rumah, siapin dari rumah. Kan tidak boleh keluar masuk, keluar mau jajan balik lagi, keluar jajan balik lagi. Ini bukan iktikaf itu namanya itu. Ikut layar tancap jadinya. Jadi jangan sampai kayak ngejar, wah ini masjid elit ke sana. Iya, Gay. Gak ada bedanya, semua masjid sama, kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan Masjidil Nabawi. Oh. Selain 3 Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram itu nggak ada bedanya semuanya. Iya, Hanya iya. 3 masjid itu yang bedanya. Makanya kalau mau ada beda masjid, berangkat umroh. Aduh, ya Allah, amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan. Oh iya. Jadi kita Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bikinin anak-anak Masya Allah. santrinya untuk siap-siap mau itikaf nanti. Oh, Ini kok kita tadi ngomongin Arab langsung ada makanan Arab, Gay? ya itulah Allah memberikan rezeki pada kita. Kadang-kadang min hasil yahtasib, tiba-tiba ada chef Angga nganterin ke sini kan. Masya Allah. Dan biasanya kalau chef Angga nganterin tuh dia nggak makan, kita suruh makan. Itu Seperti dia. biasa. Waduh. Waduh. Ini pas banget ya, kebab ya Chef Angga ya. Ini sebelum dimakan apa aja? Di dalam kan ketutupan nih nggak kelihatan. Ada daging, ada selada, ada bawang bombay Kiai. Terus Kalau gitu boleh kali ya dicobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, Enak ya? enak saya coba. Nggak apa, Bismillahirrahmanirrahim. Us, langsung udah begini. Begini nih. iya Kiai. Mantap. Wah, enak banget. Luar biasa. Kayak ekspresinya. Kalau seandainya apa? Di luaran ini bikin sendiri kulitnya atau memang udah ada yang jadi ya? Udah ada yang jadi. Oh. Kalau pemirsa di rumah mau bikin di swalayan, di pasar juga udah ada kulit-kulitnya. Ya. Tinggal bikin aja gitu ya. Bikin. Ya, kita mau berangkat itikaf kayak jam berapa kayak? Kita ya sebentar lagi. Kayak di mana? Saya ikut kayak gitu. Udah taruh bareng, kita berangkat. Itu kayak ya. Iya. Kita ajak juga teman-teman apa guru-guru di sini ya. Iya. Insya Allah. Kita sekalian terawih ke tempat sana. Baik. Nah, pemirsa TVRI, Masya Allah, kita udah nyobain ini apa nama kebab dari Chef Angga. Yang Insya Allah bisa dicoba. Tadi udah tahu apa aja bahan-bahannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Trenku, pesantren kuliner, masakan keren jadi ngetren. Semangat Ramadan TVRI, media pemersatu bangsa.